Nanti untuk volume-volume berbagai bangun ruang itu sudah ada rumusnya ya Dek ya. Silakan nanti dihafalin itu rumus-rumusnya untuk bangun ruangnya. Oh ya. Kita bisa langsung bahas ke perbanyak bahas soal-soal aja nanti ya. Oke, ini sedikit aja rangkumannya yaitu bangun ruang. Oke, bangun ruang yang pertama itu dari yang dasar adalah yang kubus dulu. Pertama adalah kubus. Bangun ruang kubus. Nah, kalau kita gambarkan yang namanya kubus waktu itu, ini masih ada kaitannya dengan yang kemarin ya. Cuman kita tidak perlu mencari jarak atau sudut gitu-gitu enggak. Ini enggak ke arah sana ya. Nih, kita gambarin. Kemarin kan kita sudah tahu bahwa kubus ini memiliki diagonal rusuk, rumusnya berapa, kemudian diagonal ruang gitu ya, udah tahu ya, diingat-ingat lagi ya, ya. Kita langsung aja ke masalah luas. Luas permukaan. Ini karena sisi-sisinya tuh A, sini A, maka A juga luas permukaannya adalah 6 kali A pangkat 2. Sedangkan volumenya itu adalah A pangkat 3. Ini yang harus dihafalin nanti. Kemudian ada apa lagi? Balok ya. Kalau balok berarti gambarannya dia memiliki panjang lebar yang berbeda-beda ukurannya ya. Iya. Nah, kalau balok berarti misalkan dia memiliki panjang P, lebarnya L, tingginya T, maka untuk mencari luas permukaannya itu gimana kemarin? 2 kali panjang lebar, panjang tinggi, tambah tinggi kali lebar. Ya kan? Sedangkan Mm-mm. volumenya panjang, lebar, tinggi. Kebayang ya, ini tulisannya kelihatan jelas ya ini ya. Iya. Oh, ini kalau untuk mencari volume dan luas. Terus ada balok, ini kita pakai yang umum-umum ya. Ada yang namanya bola. Yang umum nanti yang sering dipakai ya. Nah, Nah, kalau bola ini berarti luas permukaannya ada macam-macam ya. Ada macam-macam. Yang pertama kalau dia nanti bentuknya full bola penuh. Bola penuh. Ini bola penuh. Nah, kalau dia bolanya penuh berarti luas permukaannya 4 pi r pangkat 2. Sedangkan volumenya 4 per 3 pi r pangkat 3. Itu. Ini kalau bolanya penuh. Nah, kalau dia nanti bolanya tidak penuh itu gimana maksudnya? Gini, jadi bolanya nanti setengah, setengah bola, setengah, setengah bola berungga. Maksudnya setengah bola berungga itu kalau digambar tuh kira-kira gini deh. Nah, jadi yang bawahnya ini nggak ada ininya. Dia berungga-rungga aja dia ini. Ini nggak ada apanya namanya. Ini yang alasnya itu nggak ada tutupnya, berarti hanya di atasnya aja tutupnya itu. Nah, kalau kayak gini, untuk nyari luasnya itu sama saja dengan setengahnya luas penuh tadi, berarti 2pi r kuadrat. Volumenya sama setengahnya, berarti 2 per 3 pi r pangkat 3. Oke, terus yang C setengah bola tapi padat. Nah, setengah bola tapi dia padat deh, setengah bola padat. Nah, maksudnya setengah bola padat itu gimana kak? Jadi bawahnya itu penuh. Nah,
bawahnya ini ada isinya. Bawahnya ini ada tutupnya. Paham ya? Nah, sehingga untuk volumenya, luasnya, tadi luas kulitnya aja kan 2 pi r kuadrat, ditambah alasnya berupa lingkaran, jadilah 3 pi r pangkat 2. Sedangkan volumenya tetap nggak berubah, yaitu 2/3 pi r pangkat 3. Kebayang kira-kira sampai sini? Halo? Bisa Mati, membedakan Pak. antara gimana? Iya, Pak. Tadi mic-nya mati. Oh, oke, aman ya. Oke. Eh, Terus, kemudian ada kerucut. Nah, yang keempat, kerucut. Nah, pokoknya nanti kalau ada yang runcing-runcing gini, itu rumus volumenya itu selalu 1/3. Kalau ada yang runcing-runcing, rumus volumenya nanti selalu ada 1/3-nya. Nah, ini memiliki tinggi kerucut misalkan T, sedangkan diameternya itu adalah D, ya. Maka untuk luas permukaan dia nanti sama dengan apa? Pi RS ditambah dengan pi r kuadrat. Nah, pi r kuadrat itu siapa? Luas alasnya. Pi RS ini selimutnya ini. S itu apa? Ini panjangnya ini namanya S, garis pelukisnya. Nah, S-nya itu dapat diperoleh dari mana? Ya gampang. Kesana kan R. Kesananya kan R. Tingginya T. Berarti S-nya itu sama saja dengan R kuadrat ditambah T kuadrat diakarkan. Betul ya? Nah, sedangkan volumenya itu 1/3 pi r kuadrat kali tinggi. Nah, tuh. Ini kalau kerucut. Nah, yang kiranya di modul nggak ada nanti ditambahin aja. Kalau ada nggak usah ditulis. Yang nggak ada ini yang ditulis gitu. Nah, kemudian ada kerucut, ada yang namanya limas. Nah, limas ini nanti tergantung bentuk alasnya ya, macam-macam, ada 5 segi 4, ada 5 segi 5, 5 segi 3 dan seterusnya. Nah, saya ambil gambarnya adalah limas yang segi 4 dulu. Jadi piramida limas. Nih. Ini tergantung bentuk alasnya nanti tergantung bentuk alasnya. Nah, berarti secara umum nanti volumenya nanti, luasnya dulu ya. Luasnya sama dengan ya total semua permukaannya ini. Sama dengan ini ada 4 buah segitiga. Segitiga yang sana 1, depan 2, samping 3, belakang 4. Berarti 4 kali luas segitiga, ya enggak sih? Kita tambah dengan luas alas. Luas alasnya. Luas alasnya ini. Kebayang ya? Iya. Nah, kalau volumenya selalu 1/3 kali luas alas dikali dengan tinggi. Alasnya tergantung, karena ini bentuknya persegi ya berarti sisi kali sisi. Kalau segitiga ya luas segitiga dan seterusnya. Kebayang ya kira-kira sampai sini? Ini yang sering-sering kita kepake nanti, itu makanya harus dihafalkan. Paham? Iya. Nah, sekarang bentuk tertentu atau secara umum, jadi catatan secara umum, nih, volume bangun ruang itu adalah luas alas. Ini apa? Tinggi. Ini secara umum. Nah, secara khusus, nih, khusus itu ada 3 kekhususannya, yaitu si siapa? Bola sama kerucut. Nah, kerucut ini sama saja dengan limas. Nah, ini yang secara khusus. Kalau bola tadi ya tadi 4/3 pi r pangkat 3. Kalau limas tadi berarti volume sama dengan 1/3.
selalu sepertiga luas alas kali tinggi. Selalu. Ya, ini kan alasnya berbentuk lingkaran. Sepertiga PR kuadrat kali tinggi. Kebayang ya? Jadi semuanya nanti berlaku ini secara umum. Nah, untuk yang khusus, ini untuk yang khusus. Ini kesimpulan. Aman sampai sini? Kalau yang secara umum buat luas alas kali tinggi itu buat apa, Pak? Yang mana? Ini. Yang volume, ya itu tuh rumus buat semuanya gitu. Ya seluruhnya. Buat kubus, balok. Oh, Pokoknya selain yang ini, selain ketiga ini, selain bola, kerucut, 5, selain itu. hmm, Ya, namanya secara umum tidak umum. Kebayang ya? Nah, saya ambil ini sebagai contoh. Harus bisa membedakan mana nanti sebagai alas, mana nanti sebagai tinggi. Nah, ini harus telaten menggambar loh ya materi ini. Bangun ruang itu. Bisa bayangkan gambar ini, Dek? sama. Anggap aja sebuah kolam renang ini bentuknya seperti ini. Jadi semakin ke kiri kolam renangnya semakin dalam. Anggap aja seperti itu, ya kan? Hmm. Ini suara saya cukup jelas ya dari sana ya. Jelas kok, Pak. Belum ngeblur kan tadi nggak terputus-putus ya. Enggak. Oke. Nah, andai kan saya ini memiliki kolam renang bentuknya seperti ini, terus kedalaman ke sana, lebar ke sana misalkan 6 meter, kesananya adalah 10 meter, terus yang kesananya misalkan 4 meter, yang ini 2 meter. 2 meter, 2 meter kan gitu berarti, ini 4 kan gitu berarti. Nah, Iya. berapakah volumenya? Nah, gimana nyari volumenya? Berarti alasnya itu yang mana? Misalkan ini A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaannya, alasnya, permukaan alasnya itu yang A, B, C, D alasnya, apakah A, B, F, E, atau E, F, G, H? Alasnya itu yang mana kira-kira? B, C, D. Yang A, B, A, B, C, C, D. D. Mm-mm. Nah, kalau dia sebagai alas, berarti tingginya yang mana? Tingginya yang mana? Kalau A, B, C, D sebagai alas, tingginya yang 4 meter atau 2 meter. Kan Yang harusnya ada tingginya. Oke? Oke. Nah, jadi jangan terkecoh. Alas itu tidak selalu di bawah. Ya kan? Nah, strateginya nanti, Dek, kalau menjumpai soal kayak gini, strateginya nanti, lihat strateginya. Alas yang harus tegak lurus. Alas itu harus tegak lurus. Tegak lurus dengan tinggi. Pertama, alas tegak lurus sama tinggi. Sedangkan tinggi kita akan menentukan, tinggi itu akan kita tentukan ruas garis, tinggi itu adalah ruas garis yang sejajar dan sama panjang. Nah,
Nah, itu yang akan kita tentuin tingginya. Nah, kalau kita nentuin tingginya AE sama BF, sejajar sih, tapi apakah BF sama AE ini sama panjang nggak, Dek? Tidak kan? Panjangnya sama nggak sih? AE sama BF ini? Enggak, beda. Enggak, berarti tidak boleh sebagai tinggi. Terus kita akan tentukan tingginya ini AF. AF sama sini nggak sama. Ini malah miring. Dia sama Kak dengan HG, ya dengan HG saja, tapi dengan keempat lainnya harus keempat-empatnya ya, harus keempat-empatnya itu sama. Nah, kalau gitu tingginya kita akan nentuin siapa? BC. Ya enggak? BC, AD. Sama kan? H. Sama kan? Ya enggak? Oh, ya. Terus FG. Oke. Sama kan? Mm. Jadi jajar keempat-empatnya itu harus sama panjang, itu namanya tinggi. Hmm, Paham? paham. Nah, ini nah, kalau dia sebagai garis tinggi, alasnya tadi wajib tegak lurus sama tinggi. Kalau gitu alasnya itu siapa? A, B, F, E, begitu loh. Aman? Alas harus tegak lurus sama tinggi. Tingginya udah ada nih tingginya. Berarti alasnya adalah A, B, F, E. Kak, boleh nggak alasnya itu D, C, G, H? Ya sama aja, nggak apa-apa. Aman? Hmm. Nah, berarti luas alas sama dengan merupakan apa alasnya ini? Merupakan trapesium. Rumus luas trapesium kemarin bagaimana? Yaitu setengah sisi yang sejajar, Dik. Sisi sejajar yaitu Sama AB ditambah dengan B, BF, E, ya kan? ya. Kali Kalau tingginya trapesium berarti yang EF. Betul? ya, Berarti setengah A ke E. A ke E-nya itu berapa? A ke E-nya 4. Kita 4, tambahin 3, 2. E ke 5, F-nya 10, 10. Nah, berarti ini 6 30. bagi 2 di 3. Berarti 30 toh? Ya sudah, volume. Ingat, secara umum volume luas alas kali tinggi. Berarti luas kali tinggi. Nah, dapat. Luas alasnya berapa, Kak? 30. Kita kali tingginya. Tingginya berapa? Ini. BC 6. 6 meter. Kebayang ya? Jadi 30 kali 6. Sama dengan 180 meter kubik. Oke, aman? Kebayang ya? Ya, Oke, silahkan di screenshot dulu. ya Udah? udah. Heeh. Oke. Kalau bingung langsung tanya ya, Dek ya. Iya, Pak. Oke, yang berikutnya kita akan membahas mengenai debit. Debit aliran. Loh, kok mirip dengan fisika ya? Emang gitu, nanti kita kepakai juga masalahnya ya, mirip dengan fisika. Nah, pengertiannya debit aliran itu adalah banyaknya volume yang mengalir, ya kan? Yang mengalir setiap waktu. Sekali lagi, banyaknya volume yang mengalir setiap waktu.
Nah, sehingga di sini nanti kalau dirumuskan debit, misalkan simbolnya Q sama dengan volume dibagi dengan waktu, T, timer waktunya. Nah, ini debit. Kebayang ya, kira-kira ya. Iya. Nah, satuannya apaan Kak? Satuannya kalau Q itu nama debit, berarti satuannya adalah liter per apa? Bisa jam. Ini tidak harus SI ya, karena bukan fisika ya, jadi nggak harus SI. Ya terserah, bisa liter per jam, bisa meter kubik per menit, meter kubik per jam, terserah yang bikin soal nanti ya. V di sini adalah volume. Volume satuannya itu ya liter. Bisa liter, bisa meter kubik, dan seterusnya. Kebayang ya? Iya. Kemudian P di sini waktu. Nah, bisa jam dan seterusnya. Nah, sekarang kita harus tahu konversi satuan. Ingat, konversi satuan. Satuan. Merubah satuan, Dik. Merubah satuan. Ini wajib diingat-ingat kembali ya. Ini yang pertama, kalau saya punya 1 liter, 1 liter itu setaranya dengan 1 desimeter kubik ya, Dik ya. Atau 1 liter itu sama dengan 1000 cc. cc. cc itu sama saja dengan 1000 cm kubik ya. Ini 1000 cc. 1000 cc atau sama dengan 1000 cm kubik. Kebayang kira-kira ya? Iya. Terus kalau nanti ada liter, berarti 1 meter kubik itu sama saja dengan 1000 liter. Kenapa bisa seperti ini? Nah, karena ini, lihat ini. Ini milimeter, ini sentimeter, desimeter, meter, terus ya gigameter, hektometer, AMT seterusnya, gitu ya. Nah, kalau dia nanti dipangkatin 3, pangkatin 3, berarti setiap turun 1 tangga berarti kali 1000. Ya kan? Kalau naik 1 tangga berarti dibagi 1000. Wah, ini hal-hal sepele tapi terkadang banyak yang lupa ya. Ini diingat-ingat. Terus 1 are itu sama saja dengan apa? 1 dekameter per segi. Ini 1 are. Paham ya? Oh, ini diingat-ingat. Oh iya, nanti kalau ada pon, ada on gitu-gitu ya. 1 ons. 1 on itu 100 gram. 100 gram. Kebayang kira-kira ya? Iya. Oke, atau 1 kilo berarti 10 on. Ya, kebayang? Iya. Oke, terus 1 pon. 1 pon tahu 1 pon? Setengah on. 0,5 ons. Nah, itu diingat-ingat. Ini ton ngerti? 1000 ya. 1 ton itu 1000. Nah, itu sebagai tambahan nanti diingat-ingat aja. Satuan, konversi satuan ini penting. Oke. Kemudian nanti ada debit, aliran, kemudian kelajuan ya. Kalau kelajuan ya di fisika udah ada ya. Ya tinggal jarak bagi waktu, tinggal gitu aja. Nah, langsung kita ke latihan 1 aja. Latihan 1. Apakah sudah sempat dikerjain latihan 1-nya? Belum, Pak. Ini gampang kok. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 itu gampang. Nanti dicoba dulu ya kan. Langsung tak bahas nomor 5-nya. Oke? Nomor 5. A, B, C, D, E, F, G, H adalah sebuah balok dan T adalah suatu titik pada ruas garis AC. T itu suatu titik pada ruas garis AC. Berapa volume limas?
Nah, berapa volume limas? Ingat, pertanyaannya berapa volume limas? Nah, tadi ngitung volume limas tadi apa sih volumenya limas tadi? Ayo, limas. Satu alat Sekali. dibanding tinggi. Iya. Ya nggak? Nah, soal yang satu, coba. Tiga kali tinggi. Luas alas kali tinggi ini tadi sebagai apa? Volume secara umum kan? Iya. Ya. Berarti volumenya limas itu sama dengan 1/3 volume. Volume bangun di situ gambarnya apa itu? Balok apa kubus itu? Balok. Nah, berarti sepertiga volumenya balok kali gitu. Aman. Hmm, Oke. Aman, kebayang? Iya. Nah, kamu suruh nyari volumenya ini. Berarti harus tahu siapa? Volume balok. Balok. Nah, sekarang kita cek pernyataan satu. Pernyataan satu. Volume balok adalah 100. Loh, volumenya balok 100. Loh, berarti ketemu dong volumenya Mas. Kalau gitu, satu aja cukup dong. Mm-mm. Oke, aman? Man. Nah, sekarang dua saja cukup tidak? AB sama dengan BC sama dengan 10. AB, BC. AB sama dengan BC sama dengan 10. Berarti kan ini kita hanya tahu siapa? Luas alasnya doang dong. Ya. Yaitu 10 kali 10. 100. Nah, terus tingginya kita nggak tahu. Oh Oke, iya. Oke. paham ya? Nah, Mm. berarti tidak cukup. Berarti dia tidak cukup. Nah, satu saja cukup, dua tidak cukup. Berarti apa jawabannya? Yang A ya. Yang A. Mm-mm. Bayang ya? Ya. Tuh. Terus nomor 6. Pak, mau nanya. Berarti itu yang volume 5/1/3 kali volume balok. Itu udah nggak perlu dikali T lagi ya, Pak? Nggak usah. Kan luas alas kali tinggi tadi berarti kan volumenya siapa? Balok udah. Oh, iya, iya. Oke. Ya kan? Karena baloknya punya alas A, B, B, C. Alasnya ini. Gitu. Nah, tingginya yang udah nggak tahu. Yang penting udah diketahui volume gitu aja. Oke. Oke. Kalau nomor 6, putuskan pernyataan ini. Nah, pertanyaannya berapa tinggi ADB tinggi prisma? Oke, tinggi prismanya. Pertanyaannya berapa tinggi prisma? Ini A, B, A, B, C, D, O di sini. A, B, C, D, terus E-nya di bawahnya. E, F. Nah, pertanyaannya berapakah tingginya? Tingginya berapa? Berarti ini dong. Berarti tingginya di sini garis mana? Tingginya ruas garis siapa? AB, ya kan? Iya. FB sama CD, betul? Oke. Mm-mm. Oke. Kenapa tidak? Ini sama ini kan sejajar, tapi kan di sana nggak ada lagi gitu loh. Mm-mm. Nah, pernyataan satu. Pernyataan satunya volume prisma. Nah, volumenya 200. Volumenya 200. Apa kita ketahuan nanti? Ya enggak. Kenapa? Karena volumenya pasti luas alas kali apa? Tinggi. Ya enggak? Iya. Kenapa enggak sepertiga? Kan bukan limas. Yang ada sepertiganya tadi yang limas, ya kan? Kerucut, itu yang ada sepertiga. Selainnya itu, pakai umum luas alas kali tinggi. Selainnya itu. Aman? Aman. Nah, berarti ini belum cukup dong. Sekarang kalau digabung dengan yang kedua.
Yang kedua AD 10. AE sama dengan AD. AD sama dengan 10. Oke. Kalau AE sama AD ketahuan, apakah kita tahu luasnya? Luas alasnya? Belum. Kenapa? Kan nggak tahu apakah di sini nanti sama sisi atau siku-siku, kan nggak ngerti. Oh Ya, iya. Mm-mm. kecuali kalau diketahui AD sama dengan AE dan sudutnya ini 90 derajat. Nah, langsung kalau sudutnya 90 derajat. Misalkan ketahui sudutnya 90 derajat. Atau Mm. gini, atau AE tegak lurus AD. Nah, karena tegak lurus ketahuan luasnya segitiga dong. Setengah, alasnya 10, tingginya 10 gitu kan. Iya, Nah, berarti luas alas, dapat luas alas 50. Luas alasnya dapat, volumenya dapat, tingginya dapat nggak jadinya kalau digabung? dapat. Dapat, tapi karena ini nggak ada, ininya nggak ada, otomatis ini nggak bisa. Paham ya? Mm. Berarti baik satu dan dua, baik pernyataan satu maupun dua tidak cukup, maupun dua tidak cukup untuk menjawab. Ngerti kira-kira deh? Ngerti, Pak. Ya. Ini soal 2022 ya, ini ya 2022. Nah, yang 2023 nomor 7. Mau mencoba kerjain kira-kira nomor 7? Gampang kok ini, nomor 7. Nah, coba dibaca. Pada kubus ABCD EFGH, titik P dan Q terletak pada rusuk FG dan GH. Terletak pada rusuk FG dan GH. Terus perpanjangan ruas garis BP, DG dan CG berpotongan di titik R. Oke. Jadi gambarannya begini. Kok miring ya? Oke. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, katanya eh, P dan Q itu terletak, ya kan? Terus diperpanjang. Oke. Kira-kira ini P, ini Q. Nah, hasil perpanjangannya di sinilah kira-kira. Nah, ini titik R. Gitu kan? Kebayang ya, Dek ya? Oke. Terus di situ panjangnya CG sama dengan GR. CG, GR. Dua-dua. Sini dua, sininya dua. Nah, S. Berarti gambar ini BCDR. BCDR itu gambar apa berarti? Limas apa kerucut atau prisma? Gambar apa? BC gambar apa? Itu prisma. Limas ya. Oh, Kalau prisma lima. ini, kalau yang punya runcing-runcing itu namanya yang limas.
Iya, Tadi iya. ada 5 segi 4 yang tadi. Kalau Itu ini 5 5 segitiga. alasnya bentuk segitiga. Kebayang kan? Ya. Nah, terus pertanyaannya, volume bagian 5 di dalam kubus. Volume bagian 5 di dalam kubus itu yang mana berarti? Volume bagian 5 di dalam kubus. Itu kan yang ini dong. Ini loh, yang tak arsir ini loh. Bisa bayangin nggak? Iya. Nah, ini kan volume bagian 5 dalam kubus. Berarti kan volumenya dia itu sama aja dengan volume keseluruhan dikurangi dengan volume yang kecil ya. Mm-mm. Nah, yang kecil ini tadi titiknya adalah P, G, G. Nah, berarti volume yang diarsir sama dengan volume keseluruhan yaitu B, D, ini C ya, B, D, C, R dikurangi volume P, Q, G, R. Aman? Ya ampun. Nah, volumenya ini apa, Dek? 1/3 luas alasnya. Berarti Mm. luas B, D, C dikali tingginya yaitu CR Iya. min 1/3 luas PQ G Dikit. dikali tingginya CR berarti GR. Oke, Oke. aman. Ya. Nah, CR sudah ada, CR 2 tambah 2 4, GR Mm. sudah ada 2. Sekarang luas BDC sama luas PQG. Nah, kalau luasnya BDC udah pasti bisa dicari. Luas BDC sama dengan ini segitiga. Segitiga siku-siku kan, siku-siku di Mm. C, betul? Iya. Berarti 2, sananya 2 juga. Berarti setengah kali 2 kali 2, yaitu 2, betul? Iya. Nah, masalahnya muncul. P ke G berapa, G ke Q berapa? Nah, ambil segitiga ini. Segitiga ini. C, B, berarti P, G, R. Wes, bisa bayangkan? Iya. Panjang PG, panjang PG otomatis sama dengan panjang QG kan? Kenapa? Heeh. Karena CB sama dengan CD, berarti PG pasti sama dengan QG, betul? Mm-mm. Berarti kita cari PG-nya doang. Ya udah BC-nya 2 deh. 2, 2, 2. Berarti PG datar dibagi datar. BC yang tegak GR dibagi dengan siapa? CR. PR. Aman? Heeh. Aman? Oke. Kasih Mm-mm. ingatkan ini kemarin materinya ya, Ya. berkaitan ini. Berarti D, saya mencari PG sama dengan GR-nya 2, CR-nya 4, 2 tambah 2. Mm-mm. Ini kita kali silang, kali BC. BC-nya 2. 2. Heeh. Berarti PG-nya 1. 1. Stop. PG-nya 1. Kalau gitu luas segitiga. PG sama dengan PG ya, setengah kali PG-nya 1. Terus Mm-mm. IG-nya juga 1. Du- Aman? Oh, bukan kali 2 ya? Nah, setengah kali apa? PG kali QG. Dikit. Mm. Nah, kali PG-nya 1. Mm-mm. QG-nya kan 1. Q ke G dengan PG kan sama. Oh, oke. Nah, berarti berapa? Setengah. Paham? Mm-mm. Nah, berarti kembalikan ke sini lagi. Maka volume yang diarsir sama dengan 1/3. Sepertiga. Luas BDC 2. Tingginya CR 4 min 1/3 kali luas PQG setengah, ya kan? Ya. Kali tingginya GR 2. 2. Kan? Mm-mm. Berarti di sini 8/3
kurang 2/6, Coret 1/3. 1/3. Berarti Hmm, berapa? 7/3. 7/3. Dua 7 satu bagi per 3. tiga. 2. 2/1/3. Ngerti ya Oh, sampai sini ya? oke. Nah, ini memang harus bisa membayangkan gitu loh. Gampang. Hmm. Jangan besok jangan ini ya. Aduh, ini gambarnya kok kayak gini kayaknya ribet. Nah, jangan. Memang penalaran matematika itu seperti itu bentuk-bentuknya. Seolah-olah kalau kita ngelihat sekilas itu susah, ribet. Emang sengaja kayak gitu kayaknya. Tapi ketika kita beneran membaca, kita telaah, itu nggak susah. Gitu loh. Ya. Ini soal PK kalau yang ini PK 2023. Nah, silakan di screenshot. Coba yang nomor 8. Yuk, nomor 8 coba dulu yuk. Oke, udah ketemu nomor 8, Dek? Lupa, bingung. Oke, ini udah di screenshot. Udah. Oke. Oke, nomor 8 yuk, nomor 8. Nah, gampang itu. Perhatikan gambar berikut kan. Kerucut dengan tingginya 15 terletak di dalam balok. Kerucutnya ada di dalam balok loh. Terus alas kerucut sebidang dengan alasnya balok. Ngerti maksudnya sebidang? Berarti gini, ini alas balok. Kalau saya gambar, nah dia bilang kan alas balok sebidang sama alas kerucut. Nah, alasnya kerucut itu kan bentuknya lingkaran. Nah, ini namanya sebidang nih.
saling menyinggung sisi-sisinya. Kebayang? Nah, Mm-mm. di situ dia bilang eh, alas balok berbentuk persegi dengan panjang sisi 20. Berarti ini 20 cm, ini 20. Kalau gitu, luas alas kerucut, kerucut itu sama dengan apa? Pi R kuadrat. Berarti pi dikali R jari-jarinya kalau gitu berapa sih? 10, berarti 10 kuadrat. 100 pi. Gitu dulu ya. Oke. Mm-mm. Terus dia bilang volume bagian balok di luar kerucut. Volume bagian balok di luar kerucut itu 7 kali volume kerucut. Berarti kan volume dalam balok ya kan, bagian balok di luar kerucut, luar kerucut itu kan sama saja dengan volume balok dikurangi dengan volume kerucut kan, Dek? Ya. Bisa bayangkan toh? Mm-mm. Oh, Mm. ini Berapa? katanya 7 kali volume kerucut gitu kan. Udah sama dengan volume balok. Min volume kerucut. Nah, ini min gua pindah, Dek. Plus berarti 8 kali volume kerucut sama dengan volumenya balok. Ya nggak sih? Ya. Nah, volumenya kerucut berarti 8 kali volume kerucut seperti 3 Tiga. kali luas alasnya tadi. 100 pi, tingginya kerucut 15. Gitu kan? Oh ya. Nah, sedangkan volumenya balok, luas alas dikali tingginya balok. T di sini adalah tingginya si balok. Aman? Mm. Ini kita coret, D. Nah, berarti 800 kali 5, 4.000. 4.000. Luas alasnya balok kan berbentuk persegi tadi, 20 kali Oh. 20 berarti Oh. 400. Tinggi balok, gini kan? Mm-mm. Kita coret. Nah, berarti dapatlah tingginya si balok sama dengan 10. 10 pi. Ya enggak? Ya. 10 pi. Oke, terus pertanyaannya apa? Luas permukaan balok. Nah, tadi luas permukaan balok tadi apa? 2 kali panjang Ya. lebar, Tambah panjang PT. Tambah LT. lebar. 2 kali panjang kali lebar berarti 20 kali 20 400 400. P kali tinggi, panjangnya 20, Tinggi. tingginya ini 10. 200 pi. 200. Mm-mm. Kalau tinggi lebar sama panjang kan sama 400. 20. Berarti 20 kali 10 pi, 200 pi. Aman? Aman. Ini kalikan 2, 800 D. Tambah 200, 400. 800. 800. Oh, 800 pi. Nah, 600. berapa? Hmm. Oh ya, deh nggak ditambah, Pak. Nggak jadi, Pak. Karena ini pi nggak boleh ditambah dong. Oke? Oke. Berarti yang C. Ngerti ya? Hmm. Ya. Nomor 9, pada kubus ini dengan panjang rusuknya 8, titik P pusat ADHE, jarak titik B ke P. Ini tahun 2021. Kebayang kira-kira ini? 9. 9 kubus, kita gambar kubus. Ini ABCD. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, terus panjang rusuk 8, P-nya titik P pusatnya ADHE. A, A, D, H, E. Berarti sini dong P-nya. Di tengah sini P-nya. Ya enggak? Ya.
Heeh. Pertanyaannya jarak B ke P. Oke, BP. BP. Akar dari, ingat, kamu bergerak dari B menuju P itu lewatnya mana? B ke A aja dong. Ya nggak Ya, sih? Oke. B ke A itu berapa? 8 toh? 8. Ya, Iya. Ya. Habis dari A kan naik. Naiknya cukup tengah-tengah aja kan? Nggak usah sampai penuh toh? ya, 4. Berarti naik 4. Habis itu ke dalam. Menuju P ke dalam. Karena pas di tengah berarti hanya setengah. Nggak penuh juga. 4 juga. Masih ingat kan cara ini ya? Ya. Nah, terus ini semuanya bisa dibagi angka 4, Dik. Berarti 4 keluarkan aja. 4 akar tuh. 8 bagi 4. 2. 2 kuadrat. 4 bagi 4. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, jadilah 4 akar. 4 tambah 1 tambah 1. 6. 4 Jadi, akar. nah, ngerti Hmm. kan? Ya. Nah, Pak, itu gimana Pak cara ngeluarin biar empatnya itu di luar gitu? nah, ini angka yang bisa membagi 8, 4 sama 4 itu angka berapa? Angka 4. Angka 2 juga bisa kan? Ya. Angka 4 juga bisa kan? Heeh. Angka 8 bisa nggak? Enggak. Enggak, karena 8 hanya bisa membagi ini. Mm. Dia nggak bisa bagi 4 ya. Nah, Mm. antara angka 2 dan angka 4 itu yang besar siapa, Dek? Yang 4. Nah, berarti 4-nya dikeluarkan 4. Oh, oke. Paham ya? Ya. Nah, coba lainnya. Contoh lainnya. Angka berapa yang bisa membagi ini? Pak, 16, 8. Angka berapa? 4. 4. Keluarlah 4. Berarti 16 bagi 4. 4. 4 kuadrat. Nah, Tambah. ya kan? Oh ya, tambah 2 kuadrat. Nah, Hmm. berarti 4 akar. 15 tambah 9 tambah 4. Berarti 4 akar. 9. Nah, Oh, kebayang. oke. Kalau ininya min, ya sama. Ini min. Ya sama, ini tinggal ganti min. Ini min. No, berarti berapa? 2, 1. Kebayang ya? Ya. Oke. Nah, sekarang soal nomor 10. Nah, pada balok, nah ini balok, kuadrat jarak n ke c. N ke C. N itu di tengahnya BE ya dia. Balok di bawah AB-nya 6, BC-nya 5, CG-nya 8. CG-nya 8, 6, 5, 8. Berada pada N pada garis BE dengan BN sama dengan setengah EN. BN itu setengahnya EN. Nah, terus jarak dari N ke C, kuadrat jarak N ke C. Nah, itu gambarnya harusnya balok ya. Gini gambarnya ya. A, A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, panjangnya apa ini? AB 6, BC 5. 6, 5, 8. Benar ya? 6, 5. N-nya berada di pada garis BE. Ini N. N-nya berada pada garis BE. Kira-kira N-nya di sini. Posisi N. Nah, di situ ada keterangan BN-nya BN sama dengan 3 per 2 EN. BN 3 per 2 EN.
Ngerti maksudnya? Panjangnya ke sini sama dengan 3/2 panjangnya sini. Gitu ya. Mm-mm. Berarti kan gini Iya, aja. Heeh. BN per EN itu 3/2 dong. Betul? iya. Nah, panjangnya berarti BN panjangnya adalah 3 per totalnya dong. Totalnya berapa? 3 sama Oh, 2. 5 ya kan? iya. Kita kali panjangnya BE. Betul? Nah, BE-nya berapa BE-nya? Ini 6, sana 8. Berarti BE-nya berapa? Eh, 10. 10. Ya kan? Mm-mm. Masuk ya ke sini. Berarti BE-nya 6/5 kali 10. Berarti S 3 3 per per 5. berarti 6. Ini B. 6. Aman? Oke. Nah, kalau EN berarti 4 kan tinggal dikurangi 10 kurangi 6. Gitu ya. Ya. Nah, tapi kita suruh mencari kuadrat jarak dari siapa? C ke N. CN. CN sama dengan akar. Geraknya dari C menuju N. C menuju N, ya benar CN. C menuju N, berarti C ke B dulu nggak sih? Iya, 5 Maksudnya nggak C. kuadrat. Berarti berapa? 5 apa? 5 kuadrat. Langsung ke BN kan? Ya, BN kan? Paham ya? paham. Mm-mm. Langsung berarti berapa tadi? 6 kan? Nah, pertanyaannya dikuadratin, berarti CN kuadrat, ininya hilang akarnya, tinggal 25 ditambah dengan 36. berapa? 36. Berarti berapa? Nah, CN 6. kuadrat itu adalah P. Nah, berarti P-nya 61. 61. Kita bandingkan Q. Q-nya berapa? 315. 3 per 9. 315/9 ini, Dek. Eh, berapa? Hmm, Nggak nyampe 40. Ya, kalau 40 kali 9 kan 360. Ini nggak nyampe. 160. Iya. Ya, pasti kurang dari 61 pasti udah, ya kan? Mm-mm. Karena nggak nyampe 40. Kesimpulannya, P lebih besar dari Q. Gitu. Aman? Iya. Nah, coba nomor 11 dulu. Jangan ragu-ragu nyoba dong. Gampang tuh, 11. Sudah ketemu, Dek? Bentar, Pak. Baru ketemu volume tabungnya. Oke. Hmm.
Yang dekati yang D. Nah, berarti kan volumenya sama dengan volume tabung Kurang dikurangi, volume bola. Iya, ya enggak? iya. Volume tabung berarti tadi apa? Luas alas, ya kan? Kali Mm. tinggi. Kalau bola 4/3. PR pangkat 3. Nah, berarti ini PR kuadrat kali tinggi. Min 4/3 PR PR pangkat. pangkat Nah, sekarang jari-jari tabung sama dengan jari-jari bola kan? Kenapa? Kan saling menyinggung mereka ya nggak? dari jari sambung. Ya kan? Ya, Jari-jari tabungnya sama nggak dengan jari-jari bola? sama. Sama. Sekarang tingginya tabung sama nggak dengan dengan diameternya bola? Gambarnya itu Tinggi. kan atasnya juga saling menyinggung kan katanya? Ya, Ya wis, berarti lihat di situ. Di situ dia bilang diameter tabung 28, tingginya berarti 28. Sini berarti 4. Nah, volumenya tinggal masukin aja. Pi pakai pi-nya 22/7 berarti ya. ya. Oh, ini ya udahlah pi aja nanti, pi aja. Ini kan sama-sama ada pi-nya. Keluarin aja pi-nya. Pi. Berarti R kuadrat 14 kuadrat kali Kali T 8. 28. Min 4/3 Kali R-nya 14 pangkat 3 berarti 14 kuadrat kali 14 lagi. 11. Ya, Sama-sama 14 kuadratnya keluarkan aja. 14 kuadrat kali pi dalam kurung 28 min 14 kali 4 bagi 3. 14 kali 4 dulu aja. 56. 14 kali 4 56. 56 3. 3. Dah. Berarti 196 pi ya enggak? Ya, Kamu kali Dik. 28 kali 3. 28 kali 3 kurang 82. 84. berapa? 84 84. dikurangi 56. 84 kurangi 56. 2 28 ya. Iya, 28 28. 3. Betul ya? Mm-mm. Nah, gunakan 22/7. 196 kali 22/7 kali Kali 8 28/3. per 3. Ini kita coret. Nah, 4. ini 4 ya. Mm-mm. Ya, berarti 196 kali 22 kali ini 8 lah. 88. Kita bagi 3. Per 3. Pasti belakangnya nanti koma 3333 gitu kan. Wah, sama semua. Ya udahlah kita hitung. 196 dulu aja paling enak kali 8 dulu. Ini 8, 4, 72, 6, 7, 1, 5. Ya kan? Ya. Kali 11. Berarti nulisnya gini. 1, 5, 6, 8. Gitu ya. 8, 14, 1. Berarti 12, 1. 12. 7. 1. 7, 2, 4, 8. 48/3. Sama ya. Ya, Oh, depannya 5. sekitar 5 kali 3, 15. Ya, 1, 7, 2, 4, 8. Bagi 3, 5, 15. Dapat 2, 2 berarti itu 7. 7, 21, 14 berarti 4. 12, 28 bagi 3 berarti 9. Ya, 9. Ya. 27 berarti sisa 1. 1/3 itu koma 3 di 3. Iya. Ya, 2007. Yang do ya. Nah, kalau yang nomor 12 gimana kira-kira 12? Pada kubus ABCD EFGH ada bola luar dinyatakan B1 dan bola dalam dinyatakan B2. Perbandingan B1 terhadap B2. Ngerti maksudnya? Jadi ada kubus, kemudian ada bola di dalamnya sama di luar. Oh ya. Tak gambarin kubusnya dulu.
nice. Kok miring-miring? Nice. Ini bola di dalam. Otomatis diameter dalam itu sama saja dengan apa? Kalau rusuknya itu A gitu ya. Diameter dalam sama dengan A dong berarti. Ya enggak? Betul ya? Ya. Terus ada kubus di luarnya. Ya ada, sorry, apa? Bola di luarnya. Nah, bisa bayangin? Berarti diameter luarnya itu sama saja apa? Diameter luar. Sama saja ini dong. Itu apa itu? Diagonal ruang kan? Berarti Iya. apa? A akar T. Akar dua. Diagonal ruang A ya, A akar 3. Kebayang? Mm. Ngerti kira-kira ya? Ya. Kenapa Kak kok nggak sama saja dengan yang ini? Ya nggak cukup, ini kan nggak nyampe. Yang paling nyampe itu kan dari ujung ke ujungnya ini toh. Iya. Ujung ke ujungnya. Nah, berarti kan logikanya sebagai apa? Diagonal ruangnya dong. Nah, diagonal ruangnya berarti A akar 3 dong. Aman? Iya. Nah, kalau gitu pertanyaannya volume ya, volume. Volume B1, B1 itu yang di mana? Di luar B1, di dalam Dua. B2, berarti volume luar ya. Volume luar dibagi dengan volume pada dalam. Rumusnya volume tadi itu apa sih? 4/3 PR Angkat 3. luar pangkat 3 per 4/3 PR dalam pangkat 3. Berarti ini sama-sama dicoret dong, Dek. Iya. Berarti volume luar bagi dengan volume dalam ya sama aja dengan diameter luar bagi diameter dalam. Nah, masing-masing pangkatkan apa? 3. Ngerti ya? Iya. Nah, tinggal masukin diameter dalamnya. Nah, kalau dipangkatin 3, berarti berapa dia? A pangkat 3 kali akar 3 kali akar 3, berarti 3. Akar 3. 3 ya nggak? Iya. Per dalamnya A pangkat 3. Coret sudah. Nah, udah, berarti jawabannya apa? 3 akar 3 akar 3. 3 banding 1. Yang 1. mana? Yang Yang B. mana? Yang B ya. 3 akar 3 banding 1. Aman ya? Oh, B1 itu tadi. volume luar dikali diameter luar. Jadi A pangkat 3 kali 3 akar 3. Heeh. Oh, Kebayang ini kan ini kan dipangkati 3 toh. Berarti A pangkat 3, akar 3 pangkat 3 itu berarti kan akar 3. kali akar 3 3. Heeh. Nah, ini kan 3. Oh, iya. 3. Oh, Kebayang kan? ya. Gitu. Yang B ya harusnya ya, kuncinya ya. Nah, 3 akar 3 banding 1 harusnya. Ngerti ya? Nah, pahami dulu yuk. Oke, nomor 13 coba. 13, 14 itu gampang ya. Nanti silahkan dicoba. 13, 14, 13 sama 15 ya. 3 soal silahkan dicoba. Saya langsung bahas nomor 16 saja. Oke? Nah, ini silahkan di screenshot dulu. Udah. Oke, sip. Oke, soal nomor 16 deh. Nah, gampang tuh nomor 16. Coba. Ali bersepeda ke sekolah dengan kecepatan
12 km per jam. Ternyata bekalnya tertinggal sehingga ibunya harus mengantarkan bekal tersebut. Jika ibunya berangkat setelah itu ya, setelah 30 menit kemudian, bukan setengah, tapi setelah itu. Setelah 30 menit kemudian mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 48. Maka setelah berapa kilometer ibu berhasil menyusul. Nah, berhasil menyusul itu kan berarti jarak yang ditempuh harus sama dong. Oke. Kecepatannya si Ali itu 12. Si Ali. Ini 12 km per jam. Kecepatannya si ibu katanya 48 km per jam. Gitu ya. Kalau waktu yang dibutuhkan si Ali, T-nya si Ali, waktunya misalkan T, maka waktu yang dibutuhin si ibu sama dengan T-min. Kenapa? Kok dikurangin? Kan ibunya menyusul. Kalau menyusul itu berarti waktunya dikurangin, Dek. Kebayang? Iya, Dikurangin berapa? 30 menit. Karena di sininya jam, berarti 30 menit itu setengah jam. Aman? aman. Nah, berarti T-min setengah jam. Gitu ya. Meeting Nah, jam. jarak yang ditempuh si Ali harus sama dengan jarak yang ditempuh ibu, kan logikanya, supaya ibu bisa menyusulnya. Ya nggak? Namanya jarak itu kan kecepatan kali waktu ya, Dek ya. Berarti Iya. kecepatan Ali kali waktunya Ali. Sama dengan kecepatannya si ibu kali waktunya si ibu, Dek. Kecepatan Ali 12. Waktunya si Ali T. Kecepatan ibu 48. Waktunya T-min setengah. Ya nggak? Ya, Kita bagi dulu dengan 12 boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Pak. Jadi T-min 4. 4 kali T. 4T. 4 Min T. 4 kali setengah 2. 2. Mm-mm. Betul? Ya, Kita pindahkan berarti T min 4T min 3T 3T. min Sama 2. dengan min 2. Nah, berarti T-nya berapa? 2/3. 2 per 3 jam. Mm-mm. Pertanyaannya jarak yang ditempuh oleh si ibu. Nah, berarti kan 48 dikali dengan T-nya ibu tadi kan. Iya. 48 dikali T-nya ibu tadi berapa? T 2/3 min setengah kan Setengah. tadi. Mm-mm. Ya enggak? Aman? Ya. Ya udah langsung kalikan aja 48 bagi 3, 16 kali 2, 32. Min Ya. 48 bagi 2 24. setengah 24. 4 32 kurang 24 18. Iya, 8. 8 Oh. Paham ya? Ya. Nah, nomor 17 juga gitu. Wasmidun memiliki bak mandi dengan pengisi air pada bak mandi tersebut mampu mengisi penuh bak mandi dalam waktu 45. Ya kan? Pada suatu hari bak mandi Wasmidun terdapat kebocoran pada salah satu sisinya. Sehingga mengeluarkan air dengan kelajuan 3 liter. Nah, ini namanya debit 3 liter per menit. Ya kan? Maka bak mandinya akan terisi penuh. Itu butuh waktu berapa? Oh, gampang. Hapus ya ini ya. Kalau bingung langsung tanya ya, Dik ya. Ini memang penalaran tuh gitu. Harus sering-sering mencoba biar nanti cepat bernalarnya dan juga cepat menghitungnya gitu loh. Nah, nomor 17. Nah, di situ diketahui volume. Nah, ukuran berarti kan volume ya, Dik ya. Berarti berapa? 80 dikali berapa sih? 75 dikali berapa? 6, 60. Berapa Kak? Nggak usah dihitung, biarin aja. Ya kan? Terus dia ada kata-kata gini. Keran pengisi air itu pada bak mandi tersebut mampu mengisi penuh. Nah, kalau terisi penuh berarti Q debit tadi volume dibagi dengan waktu. Ya sudah, volumenya 80, 75, 60 dibagi berapa menit katanya? 45. 45. 45. Satuannya menit.
Sedangkan atas satuannya apa? Sentimeter kubik. Nah, ini kita coret aja deh. Kita 15 dengan sini 15 dapat 5. Ini bagi 15 dapatnya apa? 3. 3 dicoret lagi sama sini. Berapa 20. du? Jadi enak kan debitnya? 2 kali 5 10. Berarti 80 kali 10, ya kan? Kali lagi 0, 10 lagi cm kubik. Ingat, kita mintanya kan di situ ada liter ya. Satuannya yang ininya. Mana tadi? 3 liter per menit. Nah, rubahlah ke dalam liter. Tinggal dibagi 1000. Nah, ya kan? Jadi apa? Liter per menit. Aman? Berarti 8 liter 8 liter. per menit. Paham ya? Ini debit yang masuk Q1. Kemudian Q2 ini yang bocor. Di soal kebocorannya 3 liter. Betul? Per menit. Ya nggak sih? Iya. Ada yang masuk, ada yang keluar. Berarti debit total kan dikurangin. Masuk 8, dikurangin 3. Berarti apa? 5 liter per menit. Paham toh? Iya. Nah, mintanya waktunya. Waktu berarti gimana? Kan tadi yang ingin diisi sekian liter ini ya. Sekian liter ini. Berarti ya udah volume dibagi apa? Debit. Debitnya pakai yang siapa? Yang total dong. Ya nggak sih? Iya. Aman? Berarti ini 80 kali 75 dikali 60. Tapi kan dia cm kubik ini Kak. Cm kubik. Ya dibagi 1000 gitu loh ya kan? Iya. Kenapa? Ini kan udah liter masalahnya, makanya per 1000. Baru ini dibagi lagi Q total, makanya kali 5. Nah, ini kita coret duluan, set. Ini coret set. Nah, udah. Ini 15. coret sini nolnya, coret sini nolnya. Ini tinggal 10. Ini 15. 8, 15, berapa? 6, ya nggak? Per, namanya berapa? 10. 10 coret lagi dengan sini 5. 3 bagi 5 2 coret lagi 3 dan dapat 8 kali 3 kali 3 9 kali 8 72 menit. Ya kan? Jadi jangan pernah menghitung dulu, ini yang bikin lama nanti. Pasti nanti ada yang bisa dicoret-coret soalnya. Oke? Kebayang ya? Nah, 18 ini soal asli 2023. 18. Jadi nanti untuk penalaran matematika itu satu teks itu untuk 4 soal ya. Satu teks itu mesti 4 soal. Makanya di sini untuk soal nomor 18 sampai 21 itu 4 soal. Makanya nanti ada 5 teks kan ada 20 soal. Ada 5 teks. Kebayang ya ini Dek ya, nomor 17 ya. Oke, lanjut nomor 18. Ketahuin dulu datanya. Nah, jadi strategi untuk ngerjakan kayak gini nih, ketemu data apapun itu ditulis dulu. Jangan dibaca sampai habis. Percuma, ya. Nanti endingnya kamu nomor 19 baca lagi, 20 baca lagi. Itu akan makan waktu nanti habis waktunya. Ya. Makanya ketika ketemu data langsung ditulis dulu, benar-benar dicermati. Jangan di-screening. Kalau PPU nggak apa-apa, PPU emang tujuannya ke sana. Kan ini penalaran matematik tujuannya adalah pemahaman bacaannya. Mengolah bahasa Indonesia ke matematika, itu tujuannya gitu. Makanya bacaannya di penalaran matematika itu tidak panjang deh, mesti pendek-pendek kayak gini gitu loh. Nah, ini diketahui dua jenis pasir yaitu pasir A dan pasir B dituangkan secara terpisah sehingga membentuk kecurut. Radius alas kerucut pasir A selalu sama dengan tingginya. Oke, jari-jari A. RA selalu sama dengan tingginya, berarti HB apa HA. RA sama dengan HA. Oke. Pasir jari-jari R1 tingginya H1, berarti ini R1 sama dengan H1 gitu aja.
Oke, sampai sini. Hmm. Nah, terus sedangkan radius alas pasir B adalah 2 kali tingginya. Berarti jari-jarinya B, ini RB itu R2 sama dengan 2 kali, mana tadi? 2 kali tingginya, berarti 2 kali H2. Berarti kalau saya nyari H2 sama dengan apa? Setengah kali R2, betul? Betul ya? Iya. Nah, terus lanjutin kalimatnya. P1 adalah pusat alas tumpukan pasir A. P2 pasir B. Jarak antara P1 dan P2 itu 10 meter. Nah, jarak antar pusat. Berarti kan kalau digambar gini. P1 ini pusatnya, ini P2. Berarti kan jarak antar pusat ini loh, Dek. Ini 10 meter. Aman? Oke. Nah, pertanyaannya nomor 8 sekarang dibaca. Nomor 8. Nomor 18. Katanya di soal, jika kedua jenis pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama. Laju volume yang sama, berarti debitnya sama. Ya kan? Otomatis volumenya itu sama. Berarti volumenya si A sama dengan volume si B. Yang namanya volume tadi 1/3 PR1 kuadrat kali H1 sama dengan 1/3 PR2 kuadrat kali H2. Aman sampai sini? Iya. 1/3 P-nya dicoret nih, Dek. Nah, R1 kuadrat kali H1. R1 kuadrat H1 sama dengan R2 kuadrat H2. Pertanyaannya, perbandingan R1 R2. R1 R2 berarti kamu harus menghilangkan H-nya. Supaya hanya hilang, kamu ganti tuh H1 sama dengan R1 nih. Berarti diganti, Dek. R1 kuadrat kali R1. Sini juga gitu kok. R2 kuadrat kali H2. H2-nya setengah R2. Aman sampai sini? Iya. Nah, berarti ruas kiri jadi R1 pangkat 3 dong. Sama dengan setengah kali R2 pangkat 3. Betul? Iya. Pindahlah ke sini jadi R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3 sama dengan 1/2. Ya nggak sih? Nah, biar ketemu R1 R2 aja, gini, berarti kan ini akar pangkat 3 dari 1/2. Ya nggak? Oke? Berarti R1 banding R2, akar pangkat 3 dari 1 ya 1. Pangkat 3 dari 2 nggak bisa, berarti akar pangkat 3 dari 2. Berarti jawabannya 1 banding akar pangkat 3 dari 2. Gitu. Gimana? Aman? Iya. Nah, 19 berkaitan. Sekarang pertanyaan sama, jika kedua pasir dituangkan dengan laju volume yang sama. Sama juga 18, laju volume sama. Mintanya H1 banding H2 sekarang. Ya sudah. Berarti kan punya persamaan ini tadi. R1 kuadrat H1, R2 kuadrat H2. H1 banding H2, coba H1 per H2. Kali pindah jadi bagi. Sekarang tinggal R2 kuadrat bagi apa? R1 kuadrat. 1 kuadrat. Betul? Ya. Ya sudah. R2 banding R1 tadi apa? 2, 2. Ini kan 1 banding 2. Tinggal dibalik aja berarti. Akar pangkat 3. Akar pangkat 3, 2 per 1. Ya. Kuadrat pangkatnya gini. Ya nggak sih? Iya. Berarti akar pangkat 3 dari 2 kuadrat 4. Kak, kenapa akarnya nggak hilang? Kan ini pangkat 3. Nggak boleh. Nggak boleh hilang. Kalau ini gini, nah baru langsung 2 di sini ya. Karena hilang. Oke? Oke. Nah, kalau kayak gini berarti yang dikuadratin cuma dalamnya aja. Akar pangkat 3 dari 4. Per 1 kuadrat ya 1.
Berarti jawabannya akar pangkat 3 dari 4 dibanding 1. Aman? Tuh. Nah, 20, 21 berkaitan. Screenshot dulu. Kebayang ya? Ya. Oke, ada pertanyaan Dek sampai sini? Enggak. Belum ada ya? Mm-mm. Oke, sip. Kita hapus. Nah, selanjutnya nomor 20. Berkaitan, masih berkaitan 20. Wah. 20 ini kedua jenis pasir terus dituangkan terus. Lajunya sama. Hingga kedua dasarnya bertemu di satu titik. Nah, ngerti maksudnya? Kedua dasarnya bertemu. Jadi kayak gini sekarang. Nah, ini P1, ini P2. Kebayang kan? Berarti gambar ini kan P1, kalau saya tambahin P2 itu harus berapa? R1 ya. Jaraknya R1 ditambahin dengan R2 harus 10 dong. Betul nggak? Kenapa? Kan tadi punya jarak ini 10, P1, P2-nya. Jaraknya 10. Ini 10 nih, ini 10 nih. Ya kan? Ini ke sini itu R1, ini ke sono R2. Aman ya? Ya. Jaraknya 10 meter. Oke? Nah, pertanyaannya adalah jarak antara P1 dan titik temu. Titik temunya ini, titik temunya. P1 ke titik temu itu berarti nyari siapa? R1 itu berapa? Gitu loh. Paham maksud kalimatnya? Jarak P1 menuju titik temu. Berarti R1 ini berapa? Aman? Nah, supaya ketemu R1 berarti R2-nya harus dirubah. Tadi kita punya perbandingan R1 banding R2 tadi. Mana R1 banding R2? 1 per akar pangkat 3 dari 2. Ya nggak sih? Ya. Berarti nyari R2 sama dengan kali silang, kan? Akar pangkat 3 dari 2 kali R1, betul? R1. Substitusilah ke sana. R1 ditambah akar pangkat 3 dari 2 kali R1 sama dengan 10, Dek. Ya nggak? Ya. Sama-sama ada R1-nya dikeluarin nih, Dek, difaktorin. Berarti 1 plus akar pangkat 3 dari 2 sama dengan 10. Oke? Oke. Berarti nyari R1 sama dengan 10 per 1 plus akar pangkat 3 dari 2. Selesai, yang mana? Oh. Ngerti? Ya. Intinya hanya memahami kalimat, terus kita sering sering kreatif, olah pikir, ya pasti bisa. Karena memang tujuannya kan nalar itu seperti itu, nalar itu. Harus sering-sering pokoknya, sering-sering kita mencoba memandang aplikasi ya, penerapan matematika dalam kehidupan gitu. Harus sering, kalau nggak terbiasa nanti ya lama gitu loh. Kebayang ya? Ini nanti terus kerjain tuh soal-soalnya. Memang butuh membayangkan. Nah, sekarang 21 ya. Terakhir sampai kita bahas sampai nomor 21 ya, Dek ya. Terakhir nomor 21 loh. 21. Jika kedua jenis pasir dituangkan dengan laju volume yang sama, volumenya sama masih. Diketahui H2-nya sama dengan 1 meter H2-nya. Jarak antara kedua puncak tumpukan pasir. Berarti kan gini ya nanti. Kalau digambarin jarak. Nah. Ini H2. Ini nih H1 loh.
Ini loh jarak. Nah, ini kan tumpukan pasir pertama, tumpukan pasir kedua. Ini jaraknya ini loh yang ditanya. Bisa bayangin ya, Dek ya? Ini pasir pertama. Gitu loh. Pasir kedua. Berarti kan jarak sininya kan? Ya nggak? Ya. Nah, di soal ketahuan itu H2-nya. H2-nya berapa? 1 meter. Tadi kan kita udah ngitung perbandingan H1 dengan H2. Soal nomor 19 tadi. Nah, H1 banding H2 sama dengan akar pangkat 3 dari 4 per 1, Dek. Banding Ya. 1 berarti akar pangkat 3 gini aja kan? Iya. Maka H1 dapatlah akar pangkat 3 dari 4 pindah silang kali H2. Kedua. Berarti H1-nya, H2-nya 1. Berarti akar pangkat 3 dari 4. Iya nggak sih? Nah, tujuanmu suruh mencari panjangnya sini. Kita tarik garis. Nah, panjangnya ini kan 10 meter tadi. Iya. Berarti panjangnya yang ini itu kan H1 min H2 dong, Dek. Oke, kalau gitu mencari sisi miring S, misalkan sama dengan akar kan, Dek? Iya. Tegaknya yaitu H1 min H2 kuadrat, ya nggak sih? 10 kuadrat, betul. Kuadrat. Oh, berarti akar H1-nya akar pangkat 3 dari 4. Min H2-nya 1. Kita pangkatkan 2D. Plus 100. Betul? Ya. Akar pangkat Nah, 3. Itu 16. berarti akar pangkat 3 dari apa? 16. Min 2 kali AB gitu kan? Oh iya. Berarti akar pangkat 3 dari 4. Plus 1 kuadrat 1. Plus lagi 100. Nah, biar cepat ingat ini. Ingat deh, ini sering nanti dipakai terus ini. A min B pangkat 2. Berarti A kuadrat 2AB. AB plus B kuadrat. Ngerti ya? Ya. Ya, berarti langsung akar dari akar pangkat 3 dari apa? 16 min. Udah, ada nggak? Ada ya? 2 kali akar pangkat 3 dari 4 plus 101. Yang mana jadinya? Toh ini dibalik ditaruh depan sama aja sih ya. Sama aja dibalik ini 101 min 2 akar 3 dari 4 plus akar pangkat 3 dari 16. Ya. Nah, yang cacing. Kebayang ya? Tuh. Nah, nanti sisanya dicoba latihan pertemuan berikutnya. Silahkan bingung silahkan tanyain ya. Nah, bab 13, bab 14 kan udah dulu. Di awal-awal dulu ya. Kombinatorika. Nah, terus ini nanti untuk literasi bahasa PPU dan PPM belakang itu kan ada materinya tuh, paragraf dan seterusnya. Nah, ini nanti mau dikasih di online ini atau nanti offline. Temennya itu inginnya kemana temennya? Ke offline sih, Pak. Apanya, Pak? Temennya nanti mau ambil apa? Oh, online atau offline, Pak? Oh, enggak, jurusannya nanti dia. Jurusannya mereka macam-macam sih, Pak. Ada yang kedokteran, terus ada yang mau ke farmasi ITB, kayak gitu. Mantap. Berarti berapa orang jadinya nanti yang Nah, itu offline? belum pada fix semua, Pak. Jadi Oh, masih belum tahu. liburnya ya. Mm. Hmm. Karena ini kayak PPU PBM itu ada materinya ya. Kalau literasi Indonesia tuh nggak ada materi. Iya. Kalau literasi bahasa Indonesia tuh asal pemahamannya tuh penuh ya bisa. Tapi jangan dia pikir literasi bahasa Indonesia tuh setiap jawabannya tuh ada dalam
Bacaan enggak, belum tentu ya. Tahun kemarin aja kalau siswa tidak punya kemampuan tentang kimia, ya nggak bisa ngerjain. Karena Iya. nomor satu sampai nomor 4 itu kimia. Tes Mm-mm. pertama itu kimia. Tes kedua nomor 5 sampai 8 itu fisika. Tes ketiganya itu 9 sampai 12 biologi. Terus tes keempatnya 13 16 itu anu ekonomi dulu. Terus habis ekonomi 4 soal berikutnya itu sejarah. Habis sejarah geografi. Nah, terakhir terakhir 7 soal yang terakhir tes terakhir itu bahasa Indonesia. Baru itu yang bahasa Indonesianya beneran gitu loh. Hanya Hmm. 7 soal. Nah, nanti kalau yang ngajar literasi Indonesia, yang offline nanti, itu mapel. Jadi nanti kalau yang kimia sama yang fisikanya itu nanti saya yang bahas. Nah, nanti yang biologi ya pengajar biologi yang bahas. Gitu. Oh, Atau nanti saya selipkan gini, karena pengajar biologi sama pengajar kimianya itu juga ngajar penalaran umum. Nah, jadi ketika saya jadwalkan ngajar penalaran umum, nanti saya minta suruh bahas literasi bahasa Indonesia yang bagian biologi atau kimia juga gitu. Nanti kalian dapat modul kok. Nanti dapat modul gini, buku. Ini nanti. oh ya. Ini tapi modul yang pertama. Nanti yang soal-soal dapatnya modul yang kedua. Itu. Kalau mendingan ngambil 40 paket sekalian. Jadi tidak harus habis untuk besok selama liburan. Kan bisa nanti kalian setelah semester 2 ya, semester 2 paling setelah UAS atau praktek, itu kan udah gak ngapa-ngapain di sekolah. Iya. Itu lumayan lama, ada 1 bulan lebih, hampir 2 bulanan bahkan, sampai menjelang UTBK. Kalau kemarin sih rata-rata sampai 2 bulanan. Nah itu kalau 2 bulan dibikin seminggu, eh, misal 3 kali 8 aja udah 24 loh. Ya udah 24 pertemuan. Kalau mau seminggu 3 kali pas itu. Kalau yang besok mau itu kalau sekali lah. Kalau dibikin sekali pertemuannya 2 kali, artinya apa namanya terpenuhi gitu loh. Jadi nggak harus terburu-buru. Nanti kalau ngambil 40 paket ya saya kasih buku mobilnya gitu. Mm-mm. Kalau ini ya paling nanti dikasih masih soft copy gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Dek? Sebenarnya buat yang les offline itu saya udah dapat beberapa orangnya gitu kan. Mm-mm. Cuman saya udah mungkin udah dapat sekitar 5 orang atau 4 orang. Cuman emang mereka semua tuh belum yang pada fix banget gitu Pak. Jadi nanti pasti bakal dikabarin lagi. Mm-mm. Ini aja kalau apa namanya belum fixnya karena mungkin mau liburan gitu kan ya. Ya, jadi banyak yang karena ada yang mau pulang kampung dulu atau kan mau Iya. liburan kayak gitu Pak. Sebenarnya liburan itu masih ada lagi loh tahun depan itu. Ya kan? Nah, kalau ini kesempatan kayak gini nih, setiap siswa saya sih sama motivasi ini gitu. Kalau kamu tujuannya itu ke UI, UGM, ITB, ITS, Erlangga, Brawijaya, IPB, Unpad, tujuanmu ke sana, jurusan apapun udah kamu. Mendingan sekarang nih jangan gunakan liburan dulu deh. Kecuali Iya, kalau kamu sedang lebaran lah nggak apa-apa. Ya iya, paling mungkin kalau lebaran mungkin selama ini sampai 1 minggu 2 minggu. Nah sekarang 3 hari aja cukup lah pulang kampungnya. mm, Kenapa? Tahun depan masih ada lagi kok Mas Yan. Lebaran itu masih ada lagi tahun depan itu. iya, Bahkan betul. kalau udah jadi mahasiswa ya, libur akhir tahunnya itu lebih panjang dari siswa. Nah, kalau siswa kan cuma 7 hari, apa 2 minggu kalau siswanya kan, ya 2 minggu Iya, apa berapa gitu. Nah, kamu kalau mahasiswa itu mulai November udah libur itu rata-rata. ITS itu November, ITS itu yang terakhir ya, ITS itu terakhir.
UI ini Desember ini udah libur rata-rata mahasiswanya. Sebagian itu. Ada yang masih UAS ya ada yang sudah mulai libur. Jadi kalau udah jadi mahasiswa itu panjang liburnya. Fokus aja dulu lah gitu loh. Mm-mm. Oke ya. Oke, mungkin cukup sekian aja dari Kak Herman. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, Kak. Aman ya? Ya. Oke, Sebentar. cukup sekian Saya aja. belum foto, Kak. Maaf. Ya, silakan screenshot dulu. Ya, udah. Oke, cukup sekian aja. Selamat sore ya, Dek. Bye. Sore, Kak. Makasih ya, Kak. Mantap.